Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarafna bisyahri Ramadan. Syahrul kutiba fi siyam wa anjana fi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil mujahidin washabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita sekarang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk memasuki bulan suci Ramadan. Kita sudah 2 hari melaksanakan saum karena memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kondisi sekarang berbeda dengan kondisi tahun sebelumnya. Kondisi yang tidak kondusif di saat wabah corona menerjang dalam kehidupan kita. Tetapi kegiatan ini tidak boleh terputus dan kita harus siap menerima segala perintah Allah, bahkan harus bersukacita karena Allah sendiri berfirman, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajmaun. Katakanlah, karena dengan karunia dan rahmat Allah, maka dengan itu hendaklah kalian bergembira. Karena sesungguhnya karunia dan rahmat Allah adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Kaum muslimin rahimakumullah. Di surat Al-Baqarah ayat 183 sudah jelas perintahnya. Seperti apa yang saya bacakan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan dari saum adalah tattaqun, agar kita menjadi orang yang takwa. Kita mungkin sudah sering mendengar kata takwa dan banyak juga definisi dari takwa ini yang disampaikan oleh para ulama. Yang ingin saya sampaikan, makna dari takwa adalah memelihara diri dari segala perbuatan-perbuatan yang akibatnya akan merusak diri kita, baik lahir maupun batin, baik di dunia maupun di akhirat nanti, dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ini kata takwa. Di dalam kata takwa ini ada perasaan takut. Kenapa kita harus menjalankan perintah dan menjauhi segala larangan? Karena ada rasa takut. Kalau ketika kita tidak takwa, maka Allah akan mengazab kita. Tentu rasa takut ini harus ada. Makanya ada orang yang mengatakan takwa itu sama dengan takut. Memang tidak salah. Karena rasa takut ini adalah ada dalam setiap orang yang bertakwa. Ulama Zunnun rahimakumullah berkata, siapa yang takut pada Allah, niscaya hatinya akan larut, cintanya akan menguat, akan menjadi kuat, dan jiwanya akan menjadi benar. Ini kata ulama Zunnun. Itu sifat dari orang yang takwa. Dan takwa ada rasa takut memang ada dalam hati. Karena itu merupakan suatu perasaan. Makanya juga ulama Abu Sulaiman Ad-Dairi juga berkata, rasa takut tidak meninggalkan hati, kecuali hati itu pasti akan hancur. Artinya ketika hati itu hilang rasa takutnya, maka hati itu akan hancur karena kita tidak lagi mengkhawatirkan segala azab, tidak mengkhawatirkan segala sanksi. Dia hidup akan bebas, tidak mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa takut harus ada dalam hati kita. Karena al-khauf atau al-khosyah memang harus ada dalam hati
Tetapi jangan menjadikan rasa takut di hati menjadikan kita berputus asa. Akhirnya kita meninggalkan segala amal perbuatan dan kita memupus segala harapan. Akhirnya menyebabkan kita meninggalkan amal perbuatan dan kita terjun pada kemaksiatan yang berarti kita ada keputusasaan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan takut al-khasyah atau al-khauf ini seharusnya menjadikan faktor yang membangkitkan kita untuk melakukan satu amal perbuatan, mengerjakan atau meninggalkan segala yang bentuk syahwat dan menahan diri dari segala godaan duniawi dan mengajaknya untuk menghindar dari sifat-sifat atau tempat ketidakberdayaan. Kaum muslimin rahimakumullah, al-khasyah minallah. Al-khasyah minallah artinya takut pada Allah tentu berbeda dengan kita takut pada binatang buas. Ketika kita takut pada binatang buas, maka kita harus menjauhi dari binatang buas itu agar kita tidak dimangsa atau tidak menjadi korban. Tetapi ketika kita takut pada Allah, justru kita harus dekat dengan Allah. Kita lakukan segala macam perbuatan yang menjadikan kita dekat dengan Allah. Karena Allah sendiri dekat dengan kita. Kata Allah bahwa Allah itu dekat, lebih dekat dari urat leher kita. Taqarrub ilallah ini harus kita tingkatkan. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka di sini ada 4 al-khasyah, ada 4 al-khauf. Takut pada Allah, minimalnya ada 4. Mungkin bisa dikembangkan lagi. Yang pertama adalah al-khasyah min adzabillah. Kita rasa takut kepada siksa Allah. Karena Allah memang Ar-Rahman Ar-Rahim. Tetapi juga Allah Syadidul Iqab. Maha dahsyat siksanya. Dan siksa ini hanya diberikan pada orang-orang yang kafir. Orang-orang munafik. Orang-orang ingkar pada Allah. Dan kita ketika seseorang membuat suatu keingkaran pada Allah, maka akan datang suatu azab. Tetapi azab itu juga tidak bisa diprediksi akan kapan datangnya. Kita tidak tahu. Allah gambarkan, kata Allah, inna adaba rabbihim, inna adaba rahim ghairu ma'mun. Bahwa sesungguhnya siksa dari Tuhan mereka, tidak ada orang merasa aman dengan kedatangannya. Bagaimana Allah gambarkan di surat Al-A'raf ayat 97 dan 98, kata Allah, afa abina ahlul qura an ya'tiyahum bayatan wa hum naimun. Apakah mereka merasa aman akan datang suatu azab dari Tuhan mereka pada malam hari sedangkan mereka sedang tertidur? Bisa jadi azab datangnya pada malam hari pada saat kita sedang nyenyak tidur. Tiba-tiba di depan rumah sudah banjir. Tiba-tiba tanah sudah longsor. Tiba-tiba angin topan sudah memporak-bandakan rumah kita. Padahal kita sedang nyenyak tidur. Jadi tidak bisa aman. Ketika tidur berarti kita tidak bisa aman dari datangnya siksa Allah. Atau kata Allah, awamina ahlul qura an ya'tiyahum duhan wa hum yal'amun. Atau mereka merasa amankah dari datangnya siksa Allah ketika pada waktu duha, pada waktu pagi hari, sedangkan mereka sedang bermain. Kita sedang bermain di pantai, sedang bergembira, ya. Tiba-tiba datang tsunami, ya. Gempa dibarengi tsunami. Kita tidak tahu. Jadi tidak ada orang yang bisa memprediksi kapan kedatangannya suatu azab. Karena itu adalah hak Allah untuk menentukan atau memberikan, menurunkan azab itu. Maka apa buah dari ketakutan pada azab Allah ini? Maka orang itu akan berhati-hati dalam suatu tindakan, suatu perbuatannya. Innal ladina hum min khasyati rabbihim musyfiqun, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang iman itu ketika dia takut pada Allah, maka hidupnya akan berhati-hati. Berhati-hati. Dia tidak mau ingkar pada Allah. Dia tidak berhati, tidak mau berbuat zalim. Karena pasti ada sanksi dari keadilannya, ketidakbenarannya. Pasti azab itu akan Allah berikan. Waktunya hanya Allah yang mengetahui.
Makanya kita perlu khasyah bin adzabillah, takut kepada siksa Allah. Kemudian yang kedua, al-khasyatu min adamil amal. Dia merasa takut kalau amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan amal soleh, amal perbuatan, bahkan orang pun bisa melihat bahwa kita ada seorang yang rajin melakukan suatu amal perbuatan. Tetapi mungkinkah amal kita diterima oleh Allah? Dan hendaknya orang mukmin itu merasa kalau amal perbuatannya ini akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya amal perbuatan harus kita lakukan dengan ikhlas dan ittiba. Ikhlas artinya hanya mengharap ridha Allah. Karena Allah mengatakan tidak akan diterima suatu amal perbuatan seseorang kecuali dia jalankan dengan ikhlas dan hanya mengharap ridha Allah. Kemudian ittiba, mengikuti contoh apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan ini harus tertanam dalam kita, dalam diri kita. Karena ketika amal perbuatan tidak didasarkan pada keikhlasan, tidak mengikuti contoh Rasulullah, belum tentu amal itu bisa kita terima dan tidak akan membuah hasil. Termasuk kita Ramadan, kita melaksanakan saum, malamnya melaksanakan qiyamul lail. Ketika tidak didasarkan pada sesuatu keridhaan, sesuatu junahnya mengharap ridha Allah, tidak akan ada hasil dari perbuatan amal itu. Maka Rasul mengingatkan, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Man qama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang saumnya, saum Ramadan didasarkan pada keimanan, keyakinan pada Allah, bahwa ini adalah perintah dari Allah, wahtisaban, dan hanya mengharap ridha Allah, pasti Allah akan mengampuni segala dosa-dosa masa lalunya. Barang siapa yang mendirikan malam qiyamul lailnya didasarkan pada keimanan dan hanya mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka dia akan diampuni segala dosa masa lalunya. Ini adalah buah hasil dari amal perbuatan yang dilaksanakan dengan hanya mengharap ridha Allah, dengan ikhlas. Kaum muslimin rahimakumullah, dan rasa takut akan tidak diterima sebuah perbuatan harus tertanam dalam diri seorang mukmin. Karena bahwa ketika kita merasa takut dengan kala tidak diterima amal perbuatan, kita akan melakukan dengan sepenuh hati, dengan ikhlas, dan selalu berdasarkan pada contoh Rasulullah. Ketika Siti Aisyah bertanya pada Rasulullah tentang ayat atau firman Allah di surat Al-Muslimun ayat 60, kata beliau, aku bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, firman Allah yang mengatakan, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut adalah orang yang mencuri atau berzina? Maka Rasulullah menjawab, la, baldi rajulu yasumu wa yusalli wa yatasaddaqu wa yakhafu alla yuqbala minhu. Tidak. Tetapi orang yang takut itu ada seorang yang saum, orang yang berpuasa, yang sholat, yang bersedekah, dan dia takut kalau amal perbuatannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah khasyatu min adami ufran. Rasa takut itu harus tertanam. Kalau dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Segala amal perbuatan kita lakukan, entah saum, entah sholat, sedekah, haji, kita ingin mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan saum adalah asyahrul maghfirah. Bulan Allah berikan ampunan kepada orang yang meminta ampun atas segala kesalahan dan dosanya masa-masa lalu. Karena memang kesalahan dan dosa memang tidak lepas dari diri manusia. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'un at-tawwabun. Bahwa setiap diri manusia adalah salah. Dia bisa berbuat dosa. Tetapi sebaik-baik orang yang salah, dia bertaubat atas kesalahannya. Dan ini yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Kita banyak beristighfar.
terlebih di malam hari, terlebih ketika berbuka, ketika sahur, kita tidak boleh lepas dari minta ampun, mohon dari Allah. Wabil ashari hum yastaghfirun, kata firman Allah bahwa pada saat sahur mereka meminta ampun pada Allah SWT. Dan ini juga diperintah oleh Allah agar kita berlomba-lomba bersegera meminta ampunan dari Allah. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Hendaklah mereka bersegera cepat kepada ampunan Allah, kepada ampunan dari Tuhannya, dan dia berlomba cepat mencari surga yang penuh dengan kemuliaan, yang penuh dengan kenikmatan, yang luasnya seluas langit dan bumi, yang hanya diberikan bagi orang-orang yang takwa. Memang manusia tidak akan bisa lepas dari salah dan dosa, tetapi pintu taubat selalu terbuka, karena memang Allah memiliki sifat Raufur Rahim, pemaaf, innaka afuwwun karim, pemaaf, dan dia maha mulia, dan dia maha lembut, maha penyayang. Bahkan ampunan Allah akan lebih luas, lebih banyak daripada dosa-dosa yang dibuat oleh manusia. Makanya pintu taubat Allah selalu masih terbuka untuk setiap hamba yang minta taubat selama belum menjelang sakaratul maut. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha anhar. Hai orang-orang beriman, hendaklah kalian bertobat kepada Allah dengan semurni-murni tobat. Mudah-mudahan dengan demikian Tuhan kamu sekalian akan menutup segala kesalahan, akan menutup segala dosa-dosanya dan segala keburukannya, dan kamu akan ditempatkan di surga yang penuh dengan sungai-sungai di bawahnya, yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian al-khasyatu minallah, yang keempat adalah al-khasyatu min su'il khatimah. Takut kalau di akhir kehidupannya dia mendapatkan suatu keburukan, su'ul khatimah. Su'ul khatimah adalah akhir kehidupan yang buruk, dan ini yang harus kita takuti. Yang kita inginkan adalah ketika menutup ajal ini, kita ingin husnul khatimah, ingin penutup dengan segala kebaikan. Dengan akhir kalimat la ilaha illallah, kita tutup ajal kita, dan kita akan mendapatkan karena dari Allah SWT. Dan inilah yang kata seorang ulama, Imam Sahal, mengatakan bahwa orang-orang yang siddiq itu yang paling takuti ialah su'ul khatimah. Mereka khawatir kalau di akhir kehidupannya mendapatkan su'ul khatimah. Dan su'ul khatimah itu penyebab semulanya adalah karena dia melakukan bid'ah, dia berbuat nifak atau munafik, karena dia kesombongan dan sifat-sifat yang tercela. Dan sifat ini yang akan mengakibatkan seseorang akan mendapatkan su'ul khatimah. Dan setiap manusia tidak akan mengetahui apakah pada akhir kehidupannya akan mendapatkan husnul khatimah atau su'ul khatimah, mendapatkan penutupan akhir kehidupan yang penuh dengan kebaikan atau mendapatkan segala keburukan. Kadang dalam satu hadis Rasul mengatakan pada kita, kata beliau, maka demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Allah, ada kalanya seseorang yang awalnya melakukan perbuatan amal ahli surga, bahkan surga itu tinggal satu hasta untuk memasukinya, tetapi tiba-tiba dia berubah melakukan satu perbuatan ahli neraka, maka dia akan masuk neraka. Dan sebaliknya, demi Allah, kata Rasulullah, ada seseorang yang awalnya melakukan amal perbuatan ahli neraka, tetapi tiba-tiba dia berubah melaksanakan amal perbuatan ahli surga, dan dia mati, kemudian dia masuk surga. Ini suatu kemungkinan yang bisa terjadi. Makanya kita sering berdoa, Allahumma inna nas'aluka bihusnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, sesungguhnya kami minta pada Engkau agar kami mendapatkan husnul khatimah, dan kami berlindung agar kami dijauhkan dari su'ul khatimah. Kaum muslimin rahimakumullah. Itulah 4
al-khasyah atau al-khauf ilallah, takut pada Allah. Dan memang kita harus memiliki rasa takut dari keempat ini, karena memang kita melakukan amal perbuatan, melakukan ibadah hanya mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketakutan katakan tadi akan hilang manakala kita melaksanakan ibadah, melaksanakan amal perbuatan hanya mengharap ridha Allah, dan kita selalu berdoa agar amal perbuatan itu bisa diterima dan kita mendapatkan ampunan darinya. Allah mengingatkan pada kita, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka dijauhkan dari tempat tidurnya, kemudian mereka memohon, meminta pada Tuhan mereka, khaufan dengan rasa takut, wa tama'a dan rasa penuh harap bahwa dia akan mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan ridha Allah, dan akan diterima segala amal perbuatan. Kemudian mereka, kata Allah, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menafkahkan sebagian rezeki dari Tuhannya. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan untuk menjadikan renungan bagi kita agar segala amal perbuatan kita yang lakukan, agar takwa kita dibarengi dengan rasa takut, dengan rasa cemas, tetapi juga harus didasarkan juga dengan rasa penuh harapan bahwa Allah akan mengampuni segala dosa kita, bahwa Allah akan memberikan keridoannya, dan kita akan dimasukkan kepada hamba-hambanya yang mutmainnah, yang mendapatkan ketenangan ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini walafu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.